saudara diyakinkan oleh PT Bhinneka bahwa ada kebutuhan procurement oleh pemerintah. Ya, ini bertele-tele ya, nggak ada diyakinkan. Nggak ada yang bertele-tele. Nggak ada. Ini kenapa? Dia bilang Sebentar. dia terima PO, kenapa masih diarah-arahkan lagi? Sebentar. Ini bisa ini tidak? Sudah Kok masa- senior mesti ngamuk-ngamuk. Sebentar. Ini kok masa kita Cuma sudah bisa sampai ngamuk seperti Anda. ini masih teriak-teriak. Iya, makanya nggak usah nih. Kita ini sudah nggak sehat sidang sampai malam ini yang mulia. Ya, Nggak sehat kita ini. Makanya kami Kan tidak sampaikan sehat di itu persidangan. siapa? Yang Ya, mulia, menurut bisa saya cukup jam tidak? 3 sudah selesai sidang. Oke, cukup. Ya, makanya saya kira ini ya. Tadi Sidang JPU sampai malam kita ini kami laporkan yang mulia. Ini nggak benar ini. bisa dengar tidak? Kami berikan kesempatan pertama penuntut umum. Kita sudah berikan waktu. Dari PH juga tadi berapa lama gunakan waktu. Jadi kita Iya, makanya kita berikan kesempatan yang sama, tetapi kan kita konsisten harusnya dengan apa yang sampaikan. Tadi juga kan lama juga, makanya kita batasi nanti jadi bahan laporan. Kita tidak batasi, ya kondisinya seperti ini. Makanya tolong kerjasamanya. Hal-hal yang sudah umum dan sudah ditanyakan, ngapain diulang-ulang lagi? Saya kira begitu kan, kita ini lagi Ramadan, butuh ibadah. Ya, ini kita belum sholat tarawih juga. Oke? Silakan. Oh, ini sudah cocok urutannya? Pak Chandra sini. Oke, Pak Chandra bisa ambil posisi biar ini. Setelah itu, setelah Pak Chandra, Pak Riko, Riko Gunawan. Oke, Riko Pak Gunawan. Jeffrey, Pak Alexander, dan Pak Ping Santoso. Yang ketiga siapa? Ya. Jeffrey Leander. Yang keempat, Pak siapa yang keempat? Alexander. Dan terakhir Pak Ping Santoso ya. Oke. Silakan penuntut umum. Terima kasih yang mulia. Para saksi ya, penadi BAP, ya kan, memberikan keterangan yang sebenarnya ya. Saya ingatkan tidak pernah ada paksaan pada saat melakukan BAP. Saya ingat Pak Chandra sudah sembuh sakit matanya Pak. Kalau nggak salah pada saat itu operasi mata sempat ya. Oh ya, saya selalu ingat itu. Pak Chandra kenal sama orang namanya Pak Ganis dari Google. Kenal ya? Pak Chandra ini kalau nggak salah dari PT Bangga Teknologi, benar ya? Kalau PT Bangga Pak, kalau nama merek laptopnya apa Pak? Kalau biasa dikenal sehari-hari Pak? Saksi Evan, ya? mic-nya. Mic. Pakai mic ini. Oke. Namanya merek Evan ya. Saudara kenal orang Google namanya Pak Ganis ya? Tahun kapan saudara kenal Pak Ganis? Seingat saya dikenalin tahunnya itu antara 2019 gitu. 2019 ya. Ini saudara sebutkan ada dikenalkan teman saudara nama Ferdi ya, Ferdi. Betul. Betul ya? Betul. Baik. Itu saudara berkenalan dengan Pak Ganis di kantor Google, benar? Betul. Betul ya? Diundang. Di mana sih kantor Google alamatnya? Daerah mana? Di daerah Sudirman. Sudirman, Jakarta Pusat. Ya. Oke. Lalu di situ dalam pertemuan itu pertemuan ada membahas terkait dengan pengadaan TIK Chromebook, ada? Ada dibicarakan untuk kebutuhan Ada. Chromebook. Ada ya, ada membahas terkait dengan kebutuhan Chromebook ya. Iya. Oke. Itu tahun 2011. Lalu dari pertemuan tersebut, ya kan, apakah saudara bertemu lagi dengan Pak Ganis ini yang dari Google? Ada saudara bertemu lagi? Setelah pertemuan itu tidak. Nah, selanjutnya ada bertemu lagi dengan Pak Ganis? Itu di tahun 2021. 2021. Oke, tadi saudara mengatakan tahun 2019 ketemu Pak Ganis di Google menyebutkan sudah ada kebutuhan untuk pengadaan Chromebook. Itu pengadaan Chromebook tahun berapa? Kebutuhan tahun berapa? Kata Pak Ganis menyampaikan pada saudara. Oh, tidak disampaikan. Jadi hanya ada kebutuhan untuk diedukasi. Kebutuhan untuk edukasi. Ya. Di sini saudara ada menjelaskan. Nah, ini saya konfrontir ya dengan saudara ya. Saudara mengatakan bahwasanya di BAP saudara 8 ini saudara bertemu dengan Pak Ganis bercerita
tentang Chromebook, dia bilang akan ada pengadaan Chromebook untuk edukasi, benar? Betul. Nah, ya, ada pengadaan tuh. Nah ini yang saya tanyakan ini, pengadaan Chromebook untuk edukasi itu maksudnya pengadaan Chromebook di tahun berapa? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Di tempat di mana? Di kementerian mana? Edukasinya di mana pengadaannya? Sebutkan? Tidak. Tidak sebutkan ya. Oke. Lalu saudara bertemu lagi tahun 2019 dengan Pak Ganis. Maaf, 2021 ketemu lagi. 2021 ya, betul. Ketemu lagi ya. Iya. Nah, pada saat temu 2021 ada tidak sebutkannya bahwasanya akan ada pengadaan Chromebook di Kemendikbud? Seingat saya sih hanya disampaikan untuk kebutuhan edukasi, jadi tidak spesifik. Ini saya konfirmasi di BAP saudara ya. Ya, ini saudara jelaskan bahwasanya setelah itu saya bertemu kembali dengan Ganis sekitar bulan Januari atau Februari tahun 2021. Ya. Pada saat saya berkomunikasi dengan saudara Ganis, saya itu diinfokan bahwa akan ada pengadaan Chromebook di Kemendikbud. Benar? Terangkan ini. Jadi untuk kebutuhan di edukasi, jadi salah satunya ada disampaikan untuk di Kemendikbud-Ristek. Iyalah, jangan muter-muter, udah malam Pak, jam 9 ya. Nanti kita lanjut ketemu sahur nanti ya. Kalau kita cepat selesai ya. Siap. Gitu ya. Itu disampaikan oleh Pak Ganis bahwasanya seperti itu. Oke, itu sekitar bulan Januari Februari ya. Nah, apa yang disampaikan Pak Ganis tersebut ya kan sekitar bulan Januari Februari, apakah perusahaan saudara dalam hal ini PT Bangga Teknologi Indonesia ya kan untuk mengikuti tersebut, apakah bisa langsung, apakah harus minta lisensi dulu dari pihak Google? Ya, betul. Oke. Bagaimana cara minta lisensinya? Kalau secara rincinya yang proses waktu itu ada tim dari kantor. Oh, di kantor ya. Tapi artinya untuk mengikuti pengadaan Chromebook itu harus minta lisensi dulu dari Google. Seperti itu ya? Betul. Oke. Lalu berikutnya, ya kan, apakah saudara pernah diundang oleh Pak Ganis dan juga oleh pihak Kemendikbud undangan Zoom meeting terkait dengan pengadaan Chromebook tahun 2021? Ada undangan resmi, jadi yang diundang ya? mungkin seluruh brand ya. Ada ya. Di sini selain dari PT Bangga, apakah dari Zirek, ASIU, SPC, Epicross, Libera, Acer, reseller dan distributor juga diundang seperti PT Gamma, Multidimensi dan CP Mastra Media, benar? Iya, saya ingat Benar saya. ya. Lalu apa pembahasan di dalam Zoom meeting tersebut? Di sana disampaikan ada kebutuhan untuk di pendidikan, terus ditanyakan mungkin lebih ke mengenai kapasitas daripada masing-masing perusahaan. Kapasitas untuk memproduksinya atau mengusahakannya, seperti itu? Ya, memproduksi. Oh, artinya kapasitas memproduksinya itu yang akan menjadi kebutuhan yang akan digunakan oleh pihak kementerian? Saya tidak tahu persis. Loh, kalau misalnya kapasitas rencananya produksi untuk apa? Untuk pengadaan kan? Orang kementerian nanya itu? Ya. Ya, betul itu. Lalu berikutnya, dari komunikasi tersebut, ya kan, ya, apakah saudara merasa yakin bahwasanya bahwa memang akan ada pengadaan Chromebook yang akan dilaksanakan oleh PT BTI, PT Bangga kaitan dengan pertemuan Zoom meeting tersebut di tahun 2021? Kalau dari saya keyakinannya sebetulnya permintaan dari pasar sih, Pak. Tuh. Jadi permintaan pasar dari tim sales menginformasikan bahwa ada kebutuhan
Jadi ya kita mengambil keputusan bahwa kita bisa juga untuk memahami kebutuhan ini apakah kita bisa penuhi. Oke, pertanyaan saya Pak. Saudara mengatakan itu kebutuhan pasar. Pertanyaan saya tadi, apakah dengan adanya Zoom meeting antara saudara atau PT BTI dengan pihak Kemendikbudristek, ya kan? Dalamnya siapa? Kemendikbudristek yang saudara pahami biru mana? Biru pengadaan atau siapa? Tidak ingat. Tapi pihak Kemendikbudristek, saudara yakin itu ya? Ya, Oke, dengan pihak Google, Ganis. Nah, pertanyaan saya, ya kan, ketika tindak lanjut Zoom meeting tersebut, apakah di situ saudara selaku direktur PT BDI merasa yakin bahwasanya nanti kebutuhan produksi yang diminta ini akan dibeli atau akan digunakan untuk pengadaan di Kemendikbud? Seperti itu. ya kalau kami dapat informasi seperti itu ya tentu ini kita lihat peluang kan. Iya, peluang ya, namanya bisnis ya, peluang seperti itu. Pertanyaan berikutnya, ya kan? Sudah dikasih tahu belum spesifikasi yang akan diadakan tahun 2021 tersebut dalam pertemuan tersebut? Kalau di pertemuan tersebut saya nggak ingat Pak, apakah ada disampaikan mengenai spesifikasi itu. Di sini ada saudara jelaskan, ya kan? Ada keberanian saudara untuk memproduksi seperti kami spesifikasi Chromebook untuk pengadaan tahun 2021 sebagaimana dalam juknis Kemendikbud. Keterangan saudara seperti ini. Ya, karena di istilahnya spesifikasi itu sudah beredar ya di mana-mana. Oh, sudah beredar. Ada Yang saya pahami sudah beredar itu ada dalam juknis di Kemendikbud. Betul. Oke. Sudah tidak tahu juknis Kemendikbudnya itu ada di peraturan mana, Permendikbud mana, saudara tidak tahu. Tapi saudara tahunya itu juknis Kemendikbud seperti itu. Iya. Oke. Nah, yang saudara punya pengalaman kan di dunia TIK, komputer segala macam kan? Spesifikasi yang diadakan untuk pengadaan di Kementerian tahun 2021 khususnya Chromebook, sebagaimana saudara katakan terdapat dalam juknis Kemendikbud itu spesifikasinya bagus enggak atau seperti apa yang saudara pahami? Spesifikasinya ini sebetulnya kan tergantung pengguna ya, user. Jadi kalau untuk edukasi saya rasa bisa digunakan. Ya, kalau saya tanya spesifikasi, pertanyaan gini, apakah spesifikasinya spesifikasi maksimum atau minimum? Spesifikasi minimum. Minimum ya. Ya. Oke. Lalu apakah kerja lagi, apakah spesifikasi minimum tersebut sepengetahuan saudara laku tidak di pasaran? Di pasaran. Iya. Kalau dari penjualan kami ada penjualan, ada permintaan. Enggak, tanya saya laku atau tidak. Kalau jualan satu ya. Sini ada keterangan saudara menyebutkan, ya kan? Untuk pengadaan Kemendikbud dan sepengetahuan kami spesifikasi Chromebook untuk pengadaan tahun 2021 sebagaimana dalam juknis Kemendikbud tersebut speknya rendah dan tidak laku di pasaran. Ini keterangan saudara ini. Ya, pemahaman saya gini, mungkin saya luruskan sedikit Pak. Ya. Jadi spesifikasi ini kan sebetulnya bukan maksudnya tergantung usernya. Jadi kalau usernya sebatas hanya level edukasi, Ya. seharusnya tidak menjadi kendala. Artinya tergantung usernya. Kalau usernya mau beli yang spesifikasi itu memang sudah dipesan istilahnya itu, maka pasti laku barang itu, seperti itu. Balik lagi ya tergantung usernya. Ya kan? Ya tergantung usernya kan, seperti itu. Dalam hal ini usernya kementerian ya. Salah satunya. Nah, itu. PT BTI tahun 2020 nggak ikut Pak ya? Enggak. 2021 saja? 2022. 2001, 2022? 2022 kalau di pusat. Di 2021 enggak? 2021 belum. Sini ada saudara sebutkan 2021 juga ikut dalam pengadaan Chromebook bersumber dari dana DAK di daerah-daerah. Daerah. Iya. Hasilnya menjual juga barangnya ya. Seperti itu. Nah, tahun 2021 sebagaimana fakta persidangan menyebutkan
itu ada namanya pengadaan elektronik perkantoran, Pak. Itu modelnya CRP, artinya harga itu yang menentukan adalah pihak prinsipal, artinya pihak saudara lah selakunya. Pertanyaan saya, ya kan, berapa yang sudah tetapkan harganya pada saat di e-katalog tahun 2021 tersebut? Untuk jenis advan-nya jenis apa ini? Jenis advan-nya adalah 116 ya. 116 16. ya? Ya. Ah ya, saudara Pak. Berapa saudara ini masuk ini? Kami tidak memasang harga patokan karena melalui penjualan itu melalui distributor dan melalui reseller. Jadi masing-masing mereka yang tayangkan harga. Masing-masing reseller dan distributor. Oke, pertanyaan saya berikutnya. Berapa harga yang saudara kasih kepada reseller atau distributor? Rata-rata berapa per unit? Range-nya di sekitar 3,4 sampai 3,9. 3,4 sampai 3,9. Ya. Gitu ya. HPP-nya berapa? HPP saya terakhir hitung kembali dari accounting ya Pak. Terus itu di 3,2 sekian kalau salah. Dan itu nilai yang sudah kita ajukan ke 3,2 sekian, saudara cuma ambil untung 200. Sini saudara jelaskan rata-ratanya 2,4. Dengan USD-nya saudara sebutkan ini. Rata-rata USD-nya 195. Dari original desain manufaktur PT Quanta. ya. Ya kan? Nah, kita cerita jujur aja Pak ya. Jadi Ya. maaf izin Pak, Ya. saya luruskan pada waktu itu kan memang kondisinya kan tiba-tiba kantor digeledah, terus kita juga nggak siap dengan data atau apapun kan. Jadi kondisi itulah yang membuat ya kita menyampaikan adalah harga dari PIB. Karena itu memang fakta bahwa PIB tersebut kan pembelian kita berupa komponen di harga $195. Jadi lebih kurang pada saat itu kurs adalah 2,4. Dan $195 itu data PIB. PIB Ya, dari tuh. Quanta. Ya. Jadi di situ kalau HPP ya tentunya kita harus termasuk ongkos kirim, asuransi, terus proses untuk perakitan, terus komponen dalam negerinya, termasuk listrik, segala itu semua belum dimasukkan. Makanya setelah kita hitung kembali, range-nya itu sekitar 3,2 sekian. Nah ini saya ada list perhitungan harganya mungkin bisa. Oh ya, silakan saya nggak apa-apa masukkan ya. nanti pas kelihatan ini ya. Ya. Kita nggak apa, kita cari kebenaran material di sini ya. Silakan saudara perlihatkan seperti itu. Ya. Nah tadi menarik ketika di harga distributor range-nya 3,4, 3,9, tetapi harga di pada di katalog ya itu harganya sampai 6-8 juta apa segala macam. Pertanyaan saya pada saudara, pada saat pembentukan harga tersebut, ya kan, ya ini kan yang membentuk harga kan bukan LKPP, artinya pembentuk harga SRP ini diserahkan kepada para prinsipal. Nah, saya pertegas kepada saudara, ya kan, pada tahun 2021, ya kan, harga di e-katalog, ya kan, yang nanti kita perlihatkan, yang artinya yang dijual di sekolah-sekolah seperti itu harga ya hasil kesepakatan antara saudara dengan distributor atau dengan reseller atau seperti apa? Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, di tahun 2021 itu penjualannya kita tidak ada ketentuan untuk harga. Jadi masing-masing reseller harga, jadi sehingga buat harga saja seperti itu. Mereka tayang masing-masing. Baik. Lalu kita masuk di tahun 2022.
ada saudara diundang lagi oleh Pak Ganis Google Ya, membicarakan persiapan Chromebook tahun 2022 untuk dana DAK dan dana pusat satuan pendidikan. Ada? betul. Ya. Pertanyaannya, apakah spek yang disampaikan untuk tahun 2022 itu sama dengan spek di tahun 2021? Iya, sama. Sama ya. Dan CDM-nya harus menggunakan produk Google bernama Chrome OS, benar? Ya, kalau Oke. Chromebook ya tentu pakai OS Chrome. Jadi yang saudara pahami Chromebook itu adalah CDM-nya Chrome OS, seperti itu. Ya, Oke. Berapa tahun 2022? Tadi saya lupa. 2021 berapa? Saudara jual berapa banyak? Ada 9.041 unit ya kalau di sini. Di keterangan saudara, benar? ya ke reseller, ke distributor. Oke. Di tahun 2022 ini ada saudara menjual sebanyak 11.550 unit, benar ya? Ya, betul. Melalui PT ECS Indojaya. Nah, pertanyaan saya pada saudara. Saudara kasih harga per unit, ya kan? Tahun 2022, pada saat tahun 2022 tersebut, ya kan? Itu apakah HPP-nya sama di tahun 2021? Kalau untuk HPP itu saya mesti cek kembali sih Pak ya. Tapi tentunya yang paling basic selisih kurs pasti ada selisih kurs ya. perbedaan. Oke. Ya. Di tahun itu ya. Nah, tahun 2022 sempat saudara melakukan konsolidasi pengadaan dengan LKPP, diundang. Betul. Betul ya. Apakah pada saat konsolidasi pengadaan tersebut sempat pihak LKPP meminta pembentukan harga yang sebenarnya, artinya surat perjanjian kerjasama antara saudara dengan para distributor? Ini ada berita acara. Pernah diminta sama LKPP? Surat yang dimaksud Surat kerjasama dengan distributor, PIB-nya atau segala macam, pernah tidak saudara diminta seperti itu? Ditanyakan oleh pihak LKPP. Ada. Oh, saya nggak ingat itu Pak. 2022 ada negosiasinya. Ada. PT ada. Berita acara klarifikasi dan negosiasi seperti itu. Dimintakan kaitan dengan beberapa dokumen kaitan dengan pembentukan harga, ada diminta? Saya nggak ingat itu Pak. Tidak ingat? Nggak ingat. Tidak ingat. Karena waktu itu yang urusin dari tim dari kantor. Hah? Tim dari kantor waktu itu yang ngurusin. Jadi saya nggak terlalu persis. iya. Mana? Ada. Ini ada di ini PT Advan. Ini ya. Ini ada berita acara klarifikasi negosiasi yang tanda tangan. Ini ada paraf. Tanda tangannya adalah saudara Chandra memberikan kuasa kepada Gunadi. Siapa Gunadi? Ya, Gunadi yang Karyawan saudara. yang ngurusin Yang ngurusin ini semua. ya. Oke. Dari LK ini, terus di sini ada tanda tangan nama Gunadi, ya kan? Pauja pemilihannya ada Selamat, ada Erlangga, ada segala macam. Nah, di sini disebutkan negosiasi melalui email, benar ya? Melakukan pertimbangan jadwal pelaksanaan yang terbatas karena kondisi pengadaan laptop PDN diharapkan dapat disampaikan sesuai jadwal. Lalu di sini disebutkan PT Bangga diminta untuk terkait dengan menyampaikan harga yang terbaik yang merupakan harga terendah PT Bangga Teknologi Indonesia ketiga peserta lain. Ya. Benar? Disampaikan nggak? Dilaporkan tidak oleh Pak Guru siapa tadi? Gunawan kepada saudara kaitan dengan Ya. negosiasi ini dengan LKPP. Saudara kan memberikan kuasa kepada Gunadi, Ya, sampaikan. betul. Ya. Sini ada harganya 5.500.000. Yang pertama 5.650.000, negosiasi kedua 5.550.000. Benar? Ya, betul. Benar ya? Ini ya. Nah tadi belum saudara jawab. Tadi ada
terkait dengan surat mengenai pembentukan harga. Contohnya ini ada surat pernyataan jaminan garansi produk pernah jual segala macam. Ada saudara diminta surat perjanjian kerjasama. Atau cukup saudara membuat surat pernyataan kebenaran informasi produk dan harga. Ini ada saudara buat, tanda tangan saudara nih, nama Chandra, jabatan direktur. Dengan ini menyatakan bahwa PT Bangga bertanggung jawab atas informasi produk, spesifikasi teknis, gambar, dan lampiran yang diunggah melalui katalog elektronik. Telah memastikan bahwa seluruh materi ini. Ya. Ini ya. Ini surat pernyataan prinsipal. Hanya ini dibuat. Jadi memang semua dokumen kebutuhan ini ya resmi ya diminta dari pihak LKPP. Ya, dokumen tidak diberikan tetapi cukup membuat surat pernyataan ini. Pada saat itu ya diminta untuk lengkapi surat seperti ini. Jadi hanya pernyataan yang dibuat oleh para prinsipal ya, termasuk saudara ya. Iya. Baik. Di sini saudara sebutkan rata-rata saudara ngambil di PT Kuanta 2,4 juta kaitan dengan HPP produk siklusnya USD 945 per unit Chromebook sebanyak 32.078 unit Chromebook. Ya, Ya, betul. Nah, di sini saudara menyebutkan untuk tahun 2021 berkaitan dengan KPP ya, tidak ada pertemuan pembahasan harga dengan LKPP maupun negosiasi harga. Selanjutnya tahun 2022 ada Zoom meeting dengan LKPP. Awalnya saya diundang LKPP melalui Ganis Google pada pertengahan tahun sekitar Juni atau Juli 2021 sebelum klik. Benar ya? Ya. Ya. Pada saat itu Zoom mengikuti adalah perwakilan LPP, para prinsipal Zirek, Axio, SPC, Epatros, Libera, Advan, Acer. Pada saat itu yang dibahas adalah Zoom penawaran harga masing-masing prinsipal. Pada saat itu masing-masing prinsipal ditempatkan dalam kolom rapat yang berbeda-beda. Benar ya? Ya. Akhirnya tentang bahwa harga terendah adalah 5,5 juta. Namun untuk penjualan tahun 2022 untuk dana DAK di daerah-daerah sudah dilaksanakan pembelian oleh para reseller maupun distributor ke PT BTI sebelum harga konsolidasi dengan LKPP. Nah, pertanyaan saya, berarti sebelum diputuskan harga konsolidasi dengan LKPP, saudara sudah menjual harga itu ke reseller dengan distributor? Kami menjual melalui reseller atau distributor itu ya sesuai dengan yang tadi saya sampaikan, Pak. Jadi range harga antara 3,4 hingga 3,9. Jadi Enggak, pertanyaan saya, sebelum diputuskan harga konsolidasi harga 5,5 juta oleh KPP, itu kalau nggak salah sekitar bulan Juni atau Juli ya, bulan Juli. Itu PT BTI sudah menjual barangnya itu kepada reseller dan distributor, benar seperti itu? iya sudah Ya. sesuai permintaan. Berarti dia menjual sebelum ada harga konsolidasi dengan KPP. Iya, betul. Ya nanti kalau masalah harga kita sama-sama perlihatkan nanti Iya. ya. Ya. Saudara membenarkan itu ya. Nah, saya minta pertegas pada saudara. Saudara pernah menjual spek atau menjual kaitan dengan operating system yang lain, kaitan dengan laptop, kecuali Chromebook, pernah? Pernah. Pernah. Yang saudara alami selaku tanda kutip pemain laptop lah ya, orang bisnis laptop ya. Bagaimana saudara melihat spek Chromebook yang di pengadaan ini? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau untuk di edukasi cukup untuk bisa digunakan. Cukup untuk bisa digunakan, maksudnya seperti apa? Jadi dengan spek yang ada itu untuk di bidang edukasi itu bisa digunakan. Bisa untuk daerah-daerah yang tanpa internet atau apa? Kalau untuk hal itu ya internet kan satu hal yang beda ya Pak ya. Karena semua laptop
kalau yang memang ada Ya makanya tadi saya tanya, pernah nggak saudara selaku tanda kutip pemain laptop, pedagang laptop, Chromebook, mau jual dengan sistem operating yang lain? Saudara kan katakan pernah. Ya. Lalu bagaimana tentang spek Chromebook? Terutama yang saudara alami tentang penjualan Chromebook seperti itu. Nah, ini ada jawaban saudara poin 20 ya, Pak Ya. Chandra ya. 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 Pertanyaannya gini, apakah PT BTI memproduksi banyak dan menjual Chromebook hanya berdasarkan permintaan dari Kemendut? Melalui Giannis Google jelaskan. Lalu saudara jawab, ya kami berani memproduksi dan menjual banyak Chromebook karena permintaan dari Kemendut melalui Giannis atau Google. Hal itu karena sepengetahuan saya spek Chromebook sangatlah rendah atau kurang bagus terutama untuk daerah tidak ada internet. Mana keterangan saudara? Jadi kalau memang untuk kebutuhan yang tidak ada jaringan internet ya tentu lemah ya, tidak bisa digunakan dengan maksimal ya. Oke. Ini ada saudara bisa menyebutkan spek sangatnya rendah, spek sangat rendah itu maksudnya apa tuh? Spek apanya yang sangat rendah tuh? Apa prosesornya atau apanya? Apa maksudnya spek yang sangat rendah tuh? Karena kalau kita perlihatkan spesifikasinya itu disebutkan spesifikasi minimum gitu loh kalau dalam jobdesk itu. Ya. Nah, yang saudara pahami kalimat spek Chromebook itu sangat rendah, itu maksudnya apa itu? Selaku penjual laptop lah. Jadi maksud saya adalah spek itu adalah yang level standar yang rendah untuk penggunaan, balik lagi adalah ke usernya. Kalau untuk edukasi bisa dipakai. Tapi kalau menyangkut urusan internet itu kan satu hal tersendiri yang tidak mesti terkait langsung dengan unit itu sendiri ya. Jadi kalau jaringan itu kan memang itu satu hal tersendiri ya Pak ya. Jadi mau laptop secanggih apapun, kalau misalnya dibutuhkan ada jaringan, kalau jaringannya tidak ada ya tentu laptop itu ya tidak bisa dipakai juga. Jadi saudara melihat barang atau tipe jenis pengadaan dalam Kemendikbud ini, laptopnya itu, Chromebook itu speknya sangat rendah seperti itu ya? Standar Pak, standarnya. Sekarang saya ke saksi Pak J. Riko Gunawan ya? Iya Pak. Iya Pak. Pak Riko. Pak Riko di sini dari PT Acer Pak ya? Betul Pak. PT Acer, saudara selaku Head of Commercial Product, benar ya? PT Acer Indonesia ya Pak Riko ya? Iya betul Pak. Pak Riko, PT Acer di Indonesia itu kalau untuk prinsipal Chromebook yang merek Acer itu dia ada berapa distributor yang saudara pahami? Kami ada 5 distributor. Ada distributor ya? Iya. Saudara sebutkan 5 itu? Atix Pro, Galva, ECS, Sinex Metro Data, Atix Pro, Galva, Dragon Computer. Oke. Ya itu Pak. Oke. Lalu kaitan dengan program literasi pendidikan yang ada di Kementerian Pendidikan tahun 2020-2022 ya. Kaitan dengan PT Acer sendiri yang saudara ketahui apa? Kami menyuplai ya melalui distributor kami Chromebook ke ya kebutuhan untuk Kemendikbud lah. Ya. Tahun 2020 sampai dengan 2022. Betul. Betul. Oke, kalau 2020 itu impor dan 2022 itu produksi lokal atau TKDN. Betul Pak. Ini lisensinya Chrome Device Management, benar? Iya, termasuk Chrome Device Management-nya juga. Oke. Mengapa disebutkan lisensi Chrome Device Management? Apakah dalam spesifikasinya sudah disebutkan seperti itu? Iya, yang saya tahu memang sudah disebutkan Pak. Oke. Nah, masuk dalam tahun 2020. Saudara kenal dengan PT Bhinneka Mentari Dimensi ya?
Kenal Pak. Kenal ya? Iya. Siapa tuh pimpinan direkturnya? Beberapa orang sih ya, tapi direkturnya kan Pak Hendrik ya. Hendrik Tio. Hendrik, ya. Oke. Saudara komunikasi kalau dengan PT Bhinneka itu dengan Pak Hendrik Tio atau dengan bawahannya? Banyak dengan bawahannya sih Pak. Banyak bawahannya. Iya. Oke. Tahun 2020, tadi sudah mengatakan ada pengadaan PT Aser, pasti Aser pengadaan di kementerian. Saudara mendapatkan informasi kebutuhan perangkat Chromebook itu tahun 2020 itu sekitar kapan? Bulan kapan? Awal tahun? Sekitar Juni ya, Juni akhir. Sekitar bulan Juni, Akhir Pak. bulan Juni akhir. Saudara dapat informasi dari mana? Dari Bhinneka. Dari Bhinneka. Bhinneka. Siapa orangnya? Saya nggak ingat pastinya ya, karena saya ada kontak dengan beberapa orang sih. Ya, Oke. ada Pak Indra, Ibu Novi, ya. Gitu. Pada saat itu yang disampaikan oleh PT Bhinneka itu kebutuhannya berapa? Kalau khusus yang di SMP itu 78.000 Pak, 330 unit 78.330 untuk SMP. SMP. Berarti ada untuk yang lain. Saya nggak tahu persisnya, tapi ya setahu saya ada yang lain juga ya, tapi bukan Acer lah. Kami tidak supply ke sana. Yang disampaikan ke Bhinneka kepada Acer hanya untuk SMP Hanya untuk 78.330 unit. Betul Pak. Oke. Itu disampaikan. Itu disampaikannya sekitar bulan Juni tahun 2020 ya, benar ya? Betul Pak. Oke. Apalagi disampaikan setelah disampaikan oleh saudara dari pihak Bhinneka, ya kan? Apakah dalam proses pengadaannya itu ada saudara menghubungi pihak Google? Saya nggak ingat persisnya, tapi saya sudah kenal Pak Ganis sudah cukup lama sih. Jadi ya ada komunikasi juga lah sebelum-sebelumnya, karena kami menjual Chromebook itu sudah sejak 2014 Pak. Oke. Apakah komunikasi dengan teman saudara yang lama itu bernama Pak Ganis dari Google itu terkaitan dengan pembelian aplikasi Chrome Device Management tersebut? Seingat saya sih lebih ke Chrome Device Management itu gimana fungsinya, apa yang bisa dilakukan. Jadi kayak semacam memberikan informasi product knowledge Pak dari tim Google lah, dari Pak Ganis ke kami. Termasuk pembelian juga? Dia tidak menyebutkan secara spesifik sih Pak. Untuk pengadaan di mana itu tidak ya, tapi lebih ke fungsi dan ininya ya. Tidak menyebutkan secara spesifik, tapi Iya. pertanyaannya sederhananya jadi seperti ini. Apakah bisa saudara langsung menjual Acer tanpa ada CDM Chrome Device Management ini? Sebenarnya itu mungkin sedikit menjelaskan ya. Chrome Device Management itu kan tambahan ya Pak ya. Jadi Chromebook dengan OS-nya Chrome itu sebenarnya bisa berdiri sendiri tanpa Chrome Education Management. Nah, tapi memang ada permintaan-permintaan yang perlu Chromebook dan Chrome Device Management. Saya pertegas ya, berarti saudara katakan Chrome OS itu sebenarnya bisa berdiri sendiri, ya kan? Tapi ini ada permintaan bersama dengan CDM-nya. Betul. Oke, silakan saudara berkomunikasi dengan Ganis. Iya. Ya, begitu ya. Itu tahun 2020 ya. Iya, ada SMP ya. juga lah. Iya. Tahun 2020 berapa saudara kasih harga kepada PT Bhinneka itu? Kami ke ECS ya Pak ya, distributor kami dan Dragon ya. Ya, ke PT ECS ya. Iya betul, distributor Berapa, kami saudara kasih? itu harga jual termasuk CDM di 4,655, 4,6 juta 555.000 termasuk PPN Pak. 4,6. 6. 4,6. Tadi dulu ya, kita lihat dulu sini ya. Salah saya lihat Termasuk sini. CDM ya Pak ya. Stylus CDM ada. Itu Acer tipe C733. Betul, 733T. Di sini saya sebutkan harga ininya hanya 3,3 juta lebih, Pak. Itu harga pokoknya Pak, Iya. HPP. Harga pokoknya lalu kalau ditambah dengan ininya
CDM-nya, iya. ya, tambah CDM-nya menjadi 4.655.000. Iya, termasuk juga overhead cost-nya kami ya Pak ya. Jadi Termasuk komponen ya cost. tentu ada keuntungan, ada overhead cost seperti biaya kirim, handling, asuransi, warranty dan lain-lain lah. Oke, oh itu ya. Jenisnya Acer Chromebook tipe C733, C733T berikutnya Pak ya? Betul. Benar ya? Betul. Oke. Itu tahun 2021 ada Pak untuk Acer masuk? Ada di daerah Pak. Daerah. DHK. Oke. Ya, yang kami tahu ya. Jadi kami nggak ada supply ke pusat Kemendikbud. Itu gimana itu? Itu dari distributor, saudara memberikan tahun 2021 itu kaitannya? Ada permintaan aja Pak dari distributor. Jadi untuk Chromebook ya kami Dari jual. distributor atau saudara tahu dari Ganis juga tuh? 2021 bahwasanya ada nyambung 2021 ada pengadaan. Dari distributor Pak. Dari distributor. Siapa distributornya Pak? Nah 5 distributor tersebut ya. Hah? 5 distributor tersebut. 5 distributor tersebut. Iya. Saya lupa. Tahun 2020 sebagaimana kemarin di persidangan sebutkan dari LKPP menyebutkan metodenya adalah online shop Pak. Katalog online shop. online Nah, shop. pertanyaan Ya, saya. Harga di dalam online shop itu adalah harga yang saudara masukkan, ya kan? Saudara yang masukkan dari ini. Oh bukan Pak. Siapa yang masukkan harga itu? Waktu itu kan penyedia dalam hal ini Bineka ya Itu tentunya. PD Bineka yang masukkan ya? Iya. Berapa Bineka masukkan? Wah saya nggak tahu Pak. Tidak tahu masukannya. Tapi tahu. saudara jual dengan Bineka 4,6 4,6 ke distributornya. dari distributornya. Distributor jual ke Bineka saya juga nggak tahu. Oh, Karena itu distributor. kan kami serahkan lah ke distributor aja Pak. Gitu ya. Iya. Oh, Bineka ya yang masukkannya. Betul. Nah, kalau 2021 kan ini ada persyaratan mengenai TKDN ya, Pak. Benar ya? Iya betul. Oke. Nah, PT Acer sendiri dapat TKDN-nya itu, pengecekan perakitan TKDN-nya itu kapan, Pak? Juli Pak. Di bulan Juli. Juni. Juli. Juli. Iya bulan 7. Dari mana dicek? 2021. TKDN-nya? Hah? Kami kan mendapat sertifikatnya ya di Juli 2021 Pak. Ya itu sertifikatnya. Iya betul. Iya. Iya betul. Saudara mendapatkan komponen pengecekan komponennya kapan itu? Komponennya kan kami dari ODM lah Ya, tentunya. kapan itu? Bulan Oktober, November. Iya setelah itulah. Iya. Setelah itu loh pasti. Sertifikat dulu. Baru import komponennya. buat komponennya. Betul. Sudah terungkap di persidangan seperti itu ya. Iya iya. Oke. Lalu selanjutnya Acer tahun 2021 saya sebutkan tadi mainnya di daerah-daerah ya Pak ya. Iya. Oke. Itu yang kami dengar lah ya Oke. dari distributor ya. C733 dan 5 distributor tersebut ya. Oke. Berapa Pak totalnya kalau 2021 Pak? Saya nggak tahu persisnya ya Pak ya. Mungkin sih 100 ribuan lebih kali ya. Oke. Nah sekarang pertanyaan gini. Iya. Ada tidak saudara diminta terkait dengan atau saudara tahun 2021 itu pembentukan harganya itu kan melalui katalog Pak. Iya. Oke, Iya, katalog LKPP. kan. Yang memasukkan dan memberikan harga itu kan itu berdasarkan dari harga yang ada dalam kalau metodenya kemarin disebutkan CRP Pak. Iya. Oke. SRP. SRP. Iya. Nah, SRP, ya kan? Nah, harga yang saudara yang dimasukkan di dalam SRP itu sama kayak tadi, itu berdasarkan surat pernyataan keabsahan dulu yang dibuat oleh ini. Iya betul Pak. Betul. Jadi yang masukannya kita cukup buat surat pernyataan ini. Iya itu yang diminta oleh LKPP. Tahun 2022 baru diminta seperti itu. Iya. Oke. Barulah di sini buat Inggris. Nah, pertanyaan saya. Tahun 2022 ya kan ketika terjadi negosiasi dengan klarifikasi dengan LKPP ya kan apakah pihak LKPP meminta terkait dengan ya kan pembentukan harga ataupun perjanjian antara prinsipal Acer dengan 5 distributor tersebut?
Ada nggak diminta? Ada diminta surat aja yang harus kami tanda tangani ya, tapi Ya. seperti Pak Chandra bahwa kami memberikan produk yang bergaransi, berkualitas ya, seperti itu sih ya. Dan harga pemerintah yang lebih murah daripada harga Ya. umum. Jadi ada diminta tetapi tidak diberikan, cukup membuat harga surat pernyataan seperti ini. Ya, yang diminta sih surat ini Pak. Oh, diminta oleh KPP cukup buat surat pernyataan ini. Iya. Masih ada oleh KPP. Masih ada oleh KPP. Pak Aris masih ada Pak Aris. Pak Aris duduk depan Pak. Ini siapa nih? Ini dari Saksi yang sudah LKPP pernah yang diperiksa? mulai. LKPP mau sudah benar. konsolidasi harga kemarin yang kita periksa. Iya, maksudnya kenapa? Pak, ya, saya konfirmasi. Ya? Izin. Nah, maksudnya pastikan dulu. Maksudnya apa? Dari saksi ini Pak siapa? Pak Haris. Saksi Haris kan bilang dia minta HPP. Ya, berita acara. Tidak mau kasih HPP. Ya. Makanya jalan keluar untuk mendapatkan harga terbaik pakai yang Surat pernyataan. Surat pernyataan Ya. dari Pak siapa? Riko. Pak Riko. Iya. Terus Benar, yang ya? mau ditanyakan ke Pak Haris? Pak Aris. Seperti itu Pak Aris. Iya gimana? Sebentar. Pakai mic. Iya, sebentar. Biar jelas dulu. Oh, sidang ini nyari kebenaran material. Pengunjung yang mulia, kok ditanya-tanya dia keterangan yang dimintain. Ya sebentar, makanya kita pastikan maksudnya Pak Haris mau ditanyakan tentang apanya nih? Permintaan Tentang penetapan harga ini yang mulia. surat pernyataan. Iya, surat pernyataan prinsipal ini. Hah? Karena kan kemarin Pak Aris menyatakan ada yang meminta terkait dengan pembentukan harga, tetapi tidak dikasih oleh prinsipal karena rahasia perusahaan. Nah, sebagian prinsipal mengatakan merasa tidak pernah diminta. Makanya saya tanya lagi, saya hadirkan Ya. Pak Aris untuk cari kebenaran material. Pak Aris Dari seperti saksi apa? Pak Riko yang dijelaskan apa? Diminta atau tidak? Saya tidak ingat sih Pak. Ah, Tidak ingat. Tidak ingat. Iya. tidak ingat. Sudah. Jadi saudara tidak ingat apakah pernah diminta pembentukan harga oleh LKPP kaitan dengan harga Izin Pak Jaksa sebentar. di tayang tersebut? Pak Haris masih berdiri Pak Jaksa. Pak, Gimana Bapak kasihan duduk itu? aja Pak. Bapak bukan saksi, duduk aja lah. Ya sudah. Apapun yang dihadirkan menuntut umum itu saksi sebenarnya. Ini tidak paham penasihat hukum ini kadang. Ya sudah cukup. Saya kira kalau ada pertentangan antara Pak Riko dengan ini ya nanti. Kita cari kebenaran material di sini Pak. Pak Riko kan lupa ya. Iya lupa Iya. Pak. Lupa dia. Iya. Saya nggak peduli Pak terbukti apa nggak kebenaran material di sini cari. Saya kira Pak, cukup itu ya. disumpah Penutup. dong, Langsung dihadirkan di sini. langsung pertanyaan aja. Bisa ditanya Udah ke tengah malam ini. pengunjung. Kan sudah saya sampaikan. Saya Advokat kembalikan cukup ya. saksi Cukup. konfrontasi. Silakan pertanyaan. Saya tegas Pak Riko ya. Berarti cukup dengan surat pernyataan keabsahan kebenaran informasi produk dan harga ini Ya, itu yang Oke. kami berikan lah. yang berikan. Ya. Oke. Sehingga di sini harga konsolidasi itu adalah 5.550.000. Betul Pak. Sama. Oke. Berikutnya ke saksi sebelahnya, Pak. Saya Jeffrey, Pak. Jeffrey. Yes, Pak. Pak Jeffrey. Saya cari dulu ini. Jeffrey Londar ya. Yes, Jeffrey Lander, Pak. Dari Asus Pak ya. Betul, Pak, dari Asus Indonesia. Dari Asus, saudara di sini selaku government relation ya, pengurusan perizinan kementerian. Oke. Sejak kapan saudara di Asus? Saya baru 1 tahun di Asus Indonesia, Pak. Baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Tidak apa-apa. Berarti saya tanya terkait dengan GBAP ini, saya terkait dengan data ya. Siap. Karena saudara ada menjelaskan terkait dengan total penjualan. Baik. Oke. Tahun 2021 kaitan dengan Chromebook ya. Berapa banyak yang dijual di tahun 2021 terkait dengan merek Asus ini yang sudah ketahui? Kalau untuk totalnya saya kurang tahu, Pak.
Atau lebih kurang? Ini di sini ada lebih kurang 25.000 unit. 25.000 unit. Yes, Pak. Oke. Yes. Lalu di sini saudara, pertanyaan saya sama. Tahun 2000, saudara di 2021, 2020 enggak ya? Asus enggak jual ya? Kalau dari data yang kami berikan itu ada penjualan di 2020 sama di 2021 sudah di dalam BAP, Pak. Ada. Oh, ada di 2020, 2021. Oke. Yang kami sebutkan itu terkendala di BAP-nya. TKDN-nya, Pak. Saya BAP-nya saya enggak tahu. 2020 ada, 2021 ada, 2022 yang enggak ada. Betul, Pak, karena itu terkendala di TKDN karena kami Chromebook tidak ada TKDN-nya, Pak. Iya. Pak Jepri, pernah Asus diundang Pak oleh pihak Kementerian Google EKPP terkait dengan pembahasan produk laptop Chromebook? Pada saat pemeriksaan informasi dari tim pernah, Pak. Informasi dari tim pernah. Oke, apa yang disampaikan informasi dari tim tersebut? Pada saat itu tim menyampaikan bahwa hanya untuk membahas tentang itu Chromebook apa dan kita sebagai prinsipal diundang untuk ditanya terkait dengan ketersediaan produk Chromebook seperti itu saja, Pak. Tahun berapa tuh Pak? Sini di keterangan saudara ini nggak menyebutkan tahun berapa? Informasi dari tim sih kalau nggak salah di 2021 seperti itu, Pak. Oke. Nah, kalau harga 2000, berapa harga ini Pak? Harga penjualan Chromebook yang di input, ya kan? Iya, Pak. Yang di e-katalog yang diberikan kepada HPP-nya dulu lah, berapa? Kalau untuk HPP seperti yang kami sampaikan di BAP kami tidak tahu karena untuk produk ini kami impor jadi seperti itu, Pak. Jadi produksinya di Taiwan di China seperti itu. Jadi kami impor. Harga PIB? Kalau untuk lihat dari PIB, kalau untuk lihat dari model name di C214 MA BU 0393, Pak. Kami jual untuk ke 3.727.000 itu belum termasuk PPN dan CDM. Tahun 2020, 2021 itu? 2021 ini invoice-nya di 2021 untuk ke PT Datascript, distributor kami. Itu di PIB 2021? Betul, Pak, ini ada invoice-nya, Pak. Invoice-nya? Ada invoice-nya. Okay. Sudah kami serahkan pada pemeriksaan. Nah, lalu terkait dengan harga yang ditayangan, Pak. Ya kan, ini kan si penyedia nggak bisa langsung tayang ya di dalam e-katalog. Kan harus ada dukungan prinsipal. Tadi apa? Yang sebut tadi nama CRP apa CRP tadi, ya kan? Iya, SRP. Ya. SRP seperti itu. Nah, pertanyaannya, harga yang dimasukkan di dalam tayang dalam e-katalog tersebut nanti diperlihatkan nama teman saya yang harga untuk Asus yang dibeli di kementerian tersebut itu harga kesepakatan dengan distributor atau seperti apa? Berapa harga yang dimasukkan? Nah, terkait dengan konsolidasi data atau harga yang dimasukkan ke dalam e-katalog itu saya tidak tahu, Pak. Tapi kalau bisa saya jelaskan untuk model flow dari bisnis kami itu kami Asus sebagai prinsipal menjual kepada distributor sehingga distributor bisa menjual ke reseller dan reseller ke end user. Dari Asus sebagai prinsipal hanya berhenti di distributor, Pak. Sehingga pada saat distributor menjual ke reseller maupun ke end user, kami tidak tahu harganya, Pak. Oke. Harga yang diberikan kepada distributor berapa? Tadi yang saya sebutkan, Pak. 3.727. 3.727.000 untuk model C214 MA BU 0393. Sudah ada di dalam BAP juga, Pak. Ini tahun 2000? Di tahun 2021. 2021. Oke. Ada perjanjian antara Asus dengan distributor tadi?
Distributor perjanjiannya enggak secara invoice kan mereka ada PO ke kami baru impor, setelah itu kami memberikan invoice untuk pembayaran berapa barang yang mereka mintakan kepada kami. Ini di luar CDM, Di luar PPN, di luar CDM. di luar CDM Yes. dan PPN. Betul. Ketika harga itu masuk di dalam harga tayangan katalog itu yang sepengetahuan saudara itu harga yang dibuat oleh distributor, seperti itu. Kalau itu saya tidak tahu, Pak. Nah lalu apakah pada saat tadi saudara sebutkan ada diundang kaitan dengan oleh sini ada orang Google namanya Ganis, orang kementerian namanya Yudhistan, ya kan, diundang rapat melalui Zoom dan oleh semua prinsipal termasuk LKPP, ya kan. Ini untuk persiapan pengadaan tahun 2021. Kalau itu saya tidak tahu, Pak. Informasinya, kalau katakan dapat informasi. Ya, saya mendapat informasi hanya sekedar untuk membahas apa itu Chromebook dan untuk ketersediaan produk Chromebook. Itu informasi yang disampaikan, Pak. Tapi fakta ini ada. Dapat informasi ini ada, saudara ada. Disampaikan, Pak. Sampaikan. Ya, dan dicatat di dalam BAP, Pak. Nah, selanjutnya, apakah ini ada korelasi kaitan dengan kesiapan untuk jumlah produksi yang akan disiapkan oleh dalam hal ini Asus? Kalau itu saya kurang tahu, Pak. Nah, kalau saudara tidak tahu, pertanyaan gini, apakah berani Asus memproduksi besar kalau belum ada kepastian dari pihak user untuk membeli barang tersebut? Berani tidak? Pernah tidak pengalaman seperti itu? Kalau biasanya setelah ada PO kami baru mengimpor seperti itu, Pak. Kalau terkait berapa produksi dan lain sebagainya karena kami impor, jadi ketersediaan saya kurang tahu. Tadi kan kalau kayak si Chandra mengatakan ada dia keberanian ketika diundang seperti ini, seperti itu. Maka saya tanya pada saudara, ya kan, saudara tidak mendapatkan hanya mendapatkan informasi. Betul. Nah, saya tanya sepengetahuan saudara, pengalaman saudara, pernah tidak Asus mendapat pesanan dalam jumlah yang sangat besar sampai ratusan ribu unit? Saudara. Kalau itu saya kurang tahu karena saya bukan di Dari bagian data itu. yang saudara pernah tidak? Enggak ada PO baru kami melakukan pengimpor. Dari PO. Iya, dari setelah ada PO. Itu dari PO untuk pengadaan di kementerian. Oh tidak, Pak. Kalau PO itu datangnya dari distributor juga. Dari distributor. Distributor, Pak. Baru kami menerbitkan invoice ke distributor untuk harga ini. Nama barangnya adalah jenisnya C214MA, C2 pokoknya C214MA, Pak. itu ya. BU09. Nanti kita Iya. cekkan ya. Barang seperti itu. Oke, saya ke siapa, Pak? Alex, Pak. Pak Alex. Alexander. Saudara dari mana? Perusahaan mana? Prinsipal mana? Maaf Pak, kenapa Pak? Sorry nggak benar. Bentar ya. Oh, PT Dell Indonesia. Rusak dan ya. Tahun 2000 kalau nama ininya apa Pak? PT Dell ya? Dell. PT Dell ya. Oh, ya. Namanya PT Dell ya kalau ininya ya. Oke Pak Alex. Saudara dengan Pak Nadiem kenal? Tidak. Tahu? Tahu, semua orang tahu, Pak. Tahunya sebagai apa? Menteri Pendidikan. Selain menteri apa? Saya tidak tahu, Pak. Hah? Saya tidak tahu. Bos Gojek, pernah tahu? Pernah dengar? Hah? Pernah, Pak? Ya. Enggak apa-apa. Kalau bilang tahu, enggak. Tahu enggak Bos Tahu. Gojek? Tahu. PT Dell pernah tidak melakukan penjualan, ya kan, dalam jumlah partai yang besar, selain di kementerian? Kementerian maksudnya ini Kementerian Kemendikbud. Pernah tidak?
Jumlah yang besar, kalau sebesar jumlahnya yang 110.000 sekali atau dalam satu proyek belum pernah. Biasanya setahun itu sekitar 25.000 sampai 30.000 unit, tapi terbagi di banyak proyek. Nah, kalau khusus untuk penjualan laptop Chromebook, pernah nggak PT Dell mendapatkan pesanan atau PO lah kaitan dengan apalagi dengan jumlah besar untuk di ini PT Dell Indonesia? Pernah? Maksudnya kita menerima PO pernah, Pak? Ya, PT Dell Indonesia mendapatkan pesanan untuk penjualan laptop Chromebook sebelumnya, sebelum ada di pengadaan ini. Pernah tidak? Kalau saya baca dari historia belum pernah. Belum pernah ya. Jadi sebelum adanya pengadaan kementerian ini belum pernah PT Dell menjual Chromebook. Ini Chromebook ini rakitannya di mana, Pak? Pabriknya yang untuk orderan ini di China. Di China. Oke. Nah, kaitan dengan pengadaan di kementerian, Kemendikbud, tadi saudara katakan belum pernah menjual Dell di Indonesia kecuali di kementerian Kemendikbud, Chromebook ya. Itu tahun berapa menjual Chromebook di Kemendikbud ini, Pak? Kalau menurut datanya Maret sampai Juni, Pak, 2021. Maret sampai Juni 2021. Oke. Bulan Maret ini sudah ada penjualan. Order yang diterima Iya. pada saat bulan Maret yang kalau saya baca di dokumen. Sudah ada. Ya, bulan Maret berarti sudah mulai penjualan, sudah ada order. Yang order yang diterima yang saya baca di bulan Maret, Pak. Oke. Dan berarti dari sejak bulan Maret sudah menerima order untuk Chromebook ya. Oke. Betul. Dari order saudara itu berapa saudara jual? Jumlahnya atau gimana, Pak? Saudara jual Harganya? harganya. Harganya ini yang saya lihat di dokumen itu berkisar dari 3.200.000, dari 3.050.000, 3.200.000, 3.450.000, 3.500.000, 3.300.000. Itu yang dari bulan Maret sampai dengan Juni ya, Pak. Untuk detailnya ada semua dokumennya yang sudah diberikan pada saat pemeriksaan di Kejagung. Oke. Sebelum saya lanjutkan, saya balik lagi ke ini. Pak Chandra, Pak Riko, Pak ini pernah diklarifikasi oleh selain penyidik oleh dari auditor BPKP? Pernah? Pernah ya? Pernah, Pak. Diwawancarai dan dimintain terkait dengan data-data dan kaitan dengan penjualannya ya, benar ya? Benar ya? Pada saat di klarifikasi tersebut, ya kan, itu ada juga didampingi penyidik dan juga oleh auditor, pernah ya? Ya? Ya. Balik lagi ke PT Dell. 2021 berapa banyak ini dari Maret sampai Juni Bapak jualan? Melalui distributor ya, PT ECS. Ya ada ECS, dari dari Virtus, ECS sama Gira. PT ECS, Virtus dan Gria. Ya Gira. Oke. Di sini PT ECS 20.000 unit, PT Virtus 80.000 unit, PT Gria 10.812 unit. Benar ya? Sesuai dengan BHP. Jumlah BHP, laptop Pak. terjual 110.812 unit. Ya. Oke, dengan total 358 miliar sekian. Oke, ya. Tadi saudara katakan sejak bulan Maret Pak, saudara menjual ini. Ini jualnya ini kaitan ke sekolah-sekolah di daerah-daerah atau saudara jual di mana nih? Kaitan dana PO-nya? Kalau saya baca dari dokumen ya Pak, semua PO dari distributor atau tier 1 partner itu diadres. Alamat end usernya itu, bukan alamat ya Pak, end usernya itu adalah di sini ditulis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berapa banyak bulan Maret?
Detailnya saya nggak hafal Pak, yang ada di berita acara yang sudah semua diserahkan Pak. PT Del sendiri pada saat memproduksi, ini kan produksinya kan tadi saudara katakan tidak pernah menjual barang laptop Chromebook di Indonesia sebelum pengadaan tahun 2001. Lalu tiba-tiba mendapatkan pengadaan di kementerian dengan partai yang besar, jumlah yang besar. Ya kan, sampai ratusan ribu seperti itu. Nah, untuk memastikan apakah memang produksi terkait dengan barang laptop Chromebook itu sesuai keinginan user, apakah saudara dari pihak PT Del memang sudah mendapatkan spesifikasi terkait dengan yang akan diproduksi? Saya tidak tahu pastinya Pak ya, karena kan saya tidak berada atau join di company Dell pada saat itu. Tapi yang biasa kita lakukan selalu mendapatkan order spesifikasi dari distributor atau dari partner. Dan kalau memang barangnya itu ada yang dari Dell yang memenuhi spek tersebut dan kita berikan. Ya, apa nama speknya? Spek tersebut itu apa? Saya nggak tahu, terus terang yang tadi Bapak show speknya itu baru saya lihat di dalam sidang kemarin minggu lalu, ya. Tapi saya hanya membacakan spek yang ada di bill of material yang di dalam PO Pak. Dalam material PO apa speknya? Dell Chromebook 3100, Intel Celeron, dual core, 4M case, 11,6 inch HD, touchscreen, dokumen, quick start guide, Intel Celeron label, sistem shipment, Ocean Ship, 4 gig DDR RAM-nya, 32 gig storage. Ini. Itu saya baru lihat di situ Pak. Iya. Spesifikasinya sama nggak? Mirip Pak? Ya, ini kalau dilihat dari megahertznya di sini 2,8, cache-nya 4M. Itu sistem operatingnya Chrome. Ya, kalau di sini Ya. OS-nya Chrome. Oke. Pertanyaan saya berikutnya. Kaitan dengan tadi saya sebutkan harga yang 3 berapa? Kalau kaitan dengan CDM-nya seperti apa tuh yang saudara pahami? Kalau saya baca di bill of material ini nggak ada CDM, Pak. Tidak ada, di luar CDM ya? Ya. Oke. Nah, kalau untuk menambah CDM, berapa dikenakan? Saya tidak tahu, Pak. Saya tidak tahu. Biasa supaya bisa menambah CDM, PT Del biasanya kerjasama dengan siapa? Atau diserahkan kepada distributor? Saya tidak tahu, Pak. Tapi PT Del tidak menjual laptop Chromebook itu tidak bersama CDM-nya? Untuk yang di spek ini di bill of material tidak ada CDM. Tidak terdapat CDM-nya seperti ya. Oke. Di Indonesia tidak ada ya kesediaan Chromebook PT Del? Tidak ada pabrik, gudang atau apa? PT Del, Chromebook, khusus Chromebook. Secara penjualan yang baru saya temukan di dokumen yang project ini, Pak. Lalu kaitan dengan surat pernyataan ya mengenai produk dan harga. Pernah PT Del membuat surat pernyataan produk dan harga. Ya, atau sesuai di CRP ya. Ya, sesuai dengan BAP yang ditunjukkan ada surat yang dibuat oleh country director saat itu Richard Jeremiah. Seperti itu ya. Oke. Apa kalimatnya kalau asbabul nuzul? Apa yang menjadi spesial kronologisnya sehingga saudara harus menyurat surat pernyataan itu? Yang saudara pahami apa? Apakah pada saat ini tahun 2022 atau 2021? Suratnya itu pada saat tahun 2021. Nah, 2021. Oke, dibuat ya. Apakah pada saat itu maksud dari surat ini yang saudara pahami adalah keterkaitan dengan pernyataan produk dan harga
Yang ada di dalam pernyataan ini adalah surat pernyataan tanggung jawab sepenuhnya oleh yang membuat surat, artinya PT Del. Benar? Ya kalau menurut surat adalah pernyataan yang diberikan di atas surat itu ya sesuai Pak. Pernah tidak tahun 2021 saudara mendapatkan informasi dari pihak kementerian itu meminta harga pembentukan harga, contoh surat perjanjian distributor, PIB, atau harga transport atau apa kepada PT Del kaitan dengan harga yang ditayang di dalam tahun 2021 e-katalog perkantoran tersebut. Pernah tidak? Saya tidak tahu Pak. Tidak tahu. Tidak mendapatkan laporan. Tidak mendapatkan laporan dan tidak menanyakan karena orangnya sudah tidak ada semua Pak. Oh, gitu. Lalu berikutnya 2021 kan ada namanya TKDN ya. Seharusnya ya Pak. PT Del sudah ber-TKDN? Tidak. Tidak. Kok bisa jual ya? Wah saya nggak tahu Pak. Maaf Pak. Apakah artinya ya kan PT Del tahun 2021 mulai penjualan PO-nya bulan apa Pak? Pesanannya? PT yang ini tadi yang saya sebutkan antara bulan Maret dan Juni Pak. Bulan Maret, sudah bulan Maret. Oke. Karena tadi ketika disampaikan diperlihatkan oleh Pak Riko, Pak Riko ya, itu surat dikeluarkannya TKDN itu adalah di bulan Juni ya, Juni atau Juli? Sertifikat ya. Nah sekarang pertanyaan saya, PT Del ada nggak dikeluarkan sertifikat oleh Kementerian dalam hal ini perindustrian kali ya, perindustrian perdagangan kaitan dengan syarat TKDN 2021 tersebut? Sampai saat ini tidak ada compliance-nya kita terhadap TKDN. Tidak ada, tapi masih bisa jual gitu ya. Oke. 2021, 2022 juga seperti itu. Artinya 2022 juga sempat membuat surat pernyataan harga dan produk. Dua-dua setahu saya tidak ada project yang diminta Pak. Enggak, 2022 jualan enggak? Sampai sekarang masih jualan tapi bukan Chromebook. Ada PO enggak dari kementerian 2022? Saya tidak tahu Pak, mesti dicek. Pernah tidak 2022 dapat undangan dari LKPP kaitan dengan Zoom mengenai Setahu saya tidak pernah Pak. konsolidasi pengadaan? Setahu saya tidak pernah dan saya tidak melihat dokumennya. Tidak pernah. Tidak pernah juga buat surat pernyataan prinsipal 2022. Kalau surat SRP sampai hari ini masih diminta dari berbagai proyek pemerintah. Saya tanya yang di khusus Kementerian Pendidikan, khusus tahun 2021 tadi kan sudah ada di BAP. Betul. Tahun 2022 pernah tidak dibuat atau diminta? Saya tidak tahu Pak. Tidak tahu. Ya. Satu lagi ya. Saksi Ping Santoso ya? Iya Pak. Ini saudara selaku PT Geria Intijaya ya? Betul Pak. Oke. Kalau dalam merek laptopnya apa Pak yang dikenal PT Geria Intijaya ini apa? Kalau sehari-hari kita tahu apa? Libera ya? Libera Pak. Libera ya? Oke. Apakah PT Geria Intijaya pernah melakukan kerjasama penjualan Pak dengan PT Bhinneka Mentari Dimensi? Saya tidak ingat, tapi kayaknya mungkin pernah Pak. Beberapa kali Pak. Tidak ingat, tapi pernah beberapa kali. Ya. Kayaknya pernah. Ya, kalau tidak ingat Pak. Kalau pernah beberapa kali, berarti ingat. Tidak ingat secara detail, maaf Pak. Ya. Sini ada keterangan saudara di poin 10 menyebutkan, ya kan, bahwa PT Geria Intijaya tidak ada kerjasama dengan Kementerian Kebudayaan, Riset, Teknologi 2019 sampai dengan tahun 2022.
dapat saya jelaskan bahwa PT Gria Intijaya hanya melakukan kerjasama dengan reseller terkait penjualan Chromebook, yaitu dengan PT Bhinneka Mentari Dimensi, PT Samudra Jaya, PT Mylion Teknologi, dan lain-lain. Betul, tapi saya waktu itu sudah melakukan perbaikan dengan rekan Bapak. Saya bilang saya menjual ke beberapa perusahaan swasta dan salah satunya reseller, Pak. Jadi tidak semuanya ke reseller. Apakah PT Gria Intijaya ini sama tidak dengan PT Libera Teknologi Indonesia, Pak? Bukan, Pak, saya distributor. Distributor. Oke. Tahun 2020 ada PT Gria Intijaya ini jualan enggak di Kementerian? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Ya, betul, Pak. Tahun yang ada tahun 2021, 2022 ya? Tidak juga, saya hanya jual ke perusahaan swasta, Pak. Oh, hanya jual di perusahaan swasta. Perusahaan swasta tadi yang saudara sebutkan tadi adalah PT apa tadi? Perusahaan swastanya? Salah satunya PT Libera. bukan, saya beli barang dari PT Libera, Pak, bukan menjual ke Libera. Beli barang ke PT Libera. Lalu saudara jual ke PT mana? Ke beberapa rekanan saya tidak ingat, Pak. Ada banyak, saya udah kasih di BAP, Pak. Oke. Barang yang saudara jual itu ada spesifikasinya nggak? Untuk masalah Chromebook ada, Pak. Ada. Oke. Tadi diperlihatkan sama ya? Artinya itu sistem. Spesifikasi Libera jauh lebih tinggi, Pak. Di sini disebutkan prosesor 2.2/2.4, memori 4, sistem operasi Chrome OS, perangkat lunak CDM, layar berukuran 11,8, benar? Betul, Pak. Oke. Ada beberapa terkait dengan data pembelian tahun 2022, Pak ya. Yaitu pembelian laptop Chromebook Libera dari PT Libera Teknologis Indonesia pada tahun 2022. Iya, Pak. Ya kan? Ini saudara ada jelaskan ke penyidik sebagaimana BAP saudara poin 27, benar ya? Ya, kurang Banyak lebih. ini, ya? Banyak kali nih. Oh, sampai ini. Oh. Pertanyaan saya pada saudara, ada tidak PT Gria sebelum ini melakukan komunikasi dengan orang Google bernama Ganis? Sebelum, maksudnya di tahun berapa kurang lebih, Pak? Enggak, sebelum penjualan ini, tahun 2022, sebelum 2022. Kalau komunikasi dengan Pak Ganis, saya kenal jauh sebelum dia kerja di Google, Pak. Jauh sebelum dia dengan Google. Ya, betul. Di Intel Indonesia. Nah, ada komunikasi kaitan dengan produk laptop Chromebook? Tidak pernah, Pak. Sebelum pengadaan ini tidak pernah. Sini ada keterangan saudara, saya bacakan. Sebelum 2022, sebelum pengadaan dong. Tidak pernah, Pak. Ya, nanti dulu, saya bacakan dulu. Poin 31. Bahwa PT Gria Intijaya ada berkomunikasi dengan pihak Google Indonesia, yaitu tahun 2017 pada saat dikenalkan oleh Acer Indonesia. Saudara Doni Brema pada saudara Ganis Google Indonesia. Pada saat itu saudara Doni Brema belum mengetahui terkait produk laptop Chromebook Acer, sehingga mengundang saudara Ganis dari Google Indonesia untuk menjelaskan produk tersebut. Itu keterangan saudara gimana? Betul, Pak. Tapi waktu itu saya sampaikan kepada penyidik, tahunnya saya tidak ingat. Tetapi kalau tadi Pak Riko menyatakan 2014, berarti saya dikenalkan Pak Doni Brema tahun 2014, Pak. Tahunnya saudara tidak ingat? Betul, Pak. Ada saudara ketika ditanya penyidik kaitan dengan perubahan status PT Gria Intijaya ya selaku prinsipal kepada PT Libera Teknologi Indonesia. Betul, Pak. Melalui laman website LKPP. Bisa saudara jelaskan itu? Oh, jadi waktu itu kami sudah
mengalihkan hak sertifikat merek ke PT Libera Technologies Indonesia. Tetapi kami sudah mengajukan kepada LKPP untuk mengganti kepemilikan merek. Tetapi tim saya waktu itu mengatakan, kata LKPP, kalau kita mengganti kepemilikan, beliau LKPP belum, saya tidak mengerti, kalau tidak salah sistemnya belum mumpuni atau bagaimana. Jadi kalau mau dicopot, semua produk Libera harus diturunkan dari LKPP. Hal itu saya sampaikan kepada PT Light, PT Libera Technologies Indonesia. Beliau minta bantuan kepada saya dan membuat surat perjanjian bahwa selama belum bisa merubah kepemilikan dari PT Libera, dari PT Gira Intijaya ke PT Libera Technologies Indonesia, kami bersedia membantu mereka dalam menayangkan produk. Oh itu. Jadi Ya, Pak. dibuat perjanjiannya semacam perjanjian pengalihan merek seperti itu. Pengalihan merek dan juga isinya membantu PT Libera Technologies Indonesia dalam menayangkan produk-produk mereka. Jadi kalau PT produknya Libera tadi itu bisa dibantu menggunakan kalau LKPP dari PT Gria ya. Betul, Pak. Nah, itu. Nah, kaitan dengan spesifikasi tadi yang kita sampaikan tadi, saudara jelaskan ada sistem operating Chrome OS dan perangkat CDM. CDM ini apa, Pak? Yang saudara pahami CDM ini apa kaitan dengan laptop Chromebook ini? Satu aplikasi tambahan yang harus ditanamkan di Chromebook untuk memenuhi kebutuhan penggunanya, Pak. Salah satu aplikasi tambahan untuk ditanamkan di laptop Chromebook. Betul, Pak. CDM ini punya siapa? Punya ini Google bukan? Betul, Pak. Punya Google, Pak. Oke. Apakah dengan saudara katakan tadi spesifikasi yang tambahan yang ditanamkan dengan laptop tadi, Chromebook tadi dengan CDM tadi, apakah dalam pengadaan atau penjualan yang saudara katakan tadi membantu produk PT Libera tahun 2022 menggunakan PT Gria Intijaya ya, itu spesifikasinya itu menyatu, artinya kalau bahasanya apa ya, kumulatif atau bahasanya menjadi persyaratan, yaitu untuk pengadaan laptop Chromebook itu harus membeli CDM-nya dulu, harus ada CDM-nya dulu atau diinstalnya dulu. Betul, Pak. Harus ada, Pak. Berapa CDM dibeli ke Google? Satu. Sesuai BAP itu range-nya dari harga, sebentar, Pak. 500.000 per satu CDM kalau di sini, Pak. 500 di tahun 2022 500 sampai dengan 555.000 rupiah, Pak. Oh, 500 sampai 555.000 rupiah. Betul, Pak. Itu diinstal, yang installnya saudara tahu? Bagaimana, Pak? Sorry. Diinstal itu atau di mana? Diinstal, ya, saya tidak tahu seperti diinstal, tapi prosesnya saya tidak mengerti. Tapi bukan PT Gria yang installnya. Bukan, Pak. Di prinsipal, Pak. Di prinsipal. Betul, Pak. Prinsipalnya tadi yang itu tadi. Betul, Pak. Betul. Nah, pertanyaan saya pada saudara, kaitan dengan ketika menggunakan PT Gria membantu menggunakan menjual produk PT Libera ya, kalau sepemahaman saya seperti itu, benar ya, tahun 2022 ya. Pertama membantu menayangkan di LKPP. LKPP, pertanyaannya. Apakah harga yang ditayangkan di LKPP itu harga yang berasal dari PT Libera atau dari PT Gria? Dari PT Libera, Pak. PT Libera. Betul, Pak. Oke. Berapa harga yang ditayangkan oleh di PT Libera pada saat itu? Saya lupa, kurang lebih 6.790.000, Pak. 6.790.000. Tahun berapa itu? Tahun 2022 sebelum konsolidasi. Sebelum konsolidasi. Betul, Pak. Oke. Sempat terjual harga itu? Sempat, Pak. Sempat. Banyak? Kalau tidak salah itu 3.000-an unit kalau nggak salah. 3.000-an unit. Kalau nggak salah, Pak. Oke. Ya. Ketika ada konsolidasi, harganya menjadi turun. Betul, Pak.
Kalau di sini harganya sekitar 5.650.000 ya. Betul Pak. Oke, pertanyaan saya. Konsolidasi antara LKPP dengan produk Libera. Ini kan produk Libera kan? Betul, Pak. Oke. Yang melakukan konsolidasinya PT Gria atau PT Libera? Sesuai dengan keterangan tadi, yang diundang itu PT Gira karena yang ditayangkan di kolom LKPP masih PT Gira Yang Inti Jaya, diundang Pak. PT Gria. Betul, Pak. Lalu apakah pada saat negosiasi itu diminta pembentukan harga yang sebenarnya? Contoh, diminta PIB-nya, diminta kerjasama antara distributor dan prinsipal, diminta biaya rak segala macam? Saya tidak hadir, yang hadir adalah timnya Libera Technologies Indonesia, Oke. Pak. Kalau saudara tidak hadir, apakah saudara ingat pernah tidak dibuat surat pernyataan seperti yang teman-teman saudara tadi? Seingat saya ada, Pak. Keabsahan kebenaran informasi produk, artinya pernyataan ini menunjukkan CRP ini tanggung jawab dari yang membuat pernyataan ini. Seingat saya ada, Pak. Benar ya, seperti itu. Tapi nanti untuk jenis tipenya adalah Chromebook Libera Merdeka C120. Betul, Pak. Hanya itu saja. Betul, Pak. Seingat saya itu. Untuk 2022. Betul, Pak. 2021 nggak ada? Tidak ada, Nggak Pak. ada. Oke. Kan dilanjutkan sama rekan. Mohon izin kami lanjutkan yang mulia. Saudara saksi nama siapa tadi? Tidur ya? Ngantuk? Chandra. Saudara Chandra, prinsipal dari mana? PT Bangga Teknologi Indonesia. PT Bangga Teknologi Indonesia dengan Majelis produk... Hakim, izin Majelis Hakim. Kita ini sudah kemalaman sidang ini. Ya, makanya kita ini dulu. Iya, ini kita pertanyaan 2 jam. Ini balik lagi nanya lagi PT dari mana? Ya. Tadi sudah dijelaskan di awal. Ya, saya kita kira- mengulang-ulang terus, capek kita sidang seperti ini Majelis Hakim. Saya kira pertanyaan Hukum sudah aja. jelas, nggak usah diulang-ulang ya. Tadi makanya dari awal kita sudah sampaikan ya. Ini sidang saja dari 6 saksi sudah sampai berlarut ya. Ditanyakan yang belum di ini. Oke, tadi Silakan. Produk apa tadi? Produk? Lanjut pertanyaan berarti tidak mengulangi pertanyaan ya. produk apa tadi? PT Bangga Teknologi Advan, ya? Indonesia. Oke. Kita lihat dulu. Oke, silakan. Ini dari penuntut masih banyak pertanyaan? Kira-kira berapa banyak? 5 menit. Oke. Dari advokat kira-kira banyak pertanyaan? Untuk Kami 5 saksi? tanyakan poin-poinnya aja. Kami nggak akan nanya lagi dia dari PT mana. Ya? Dari PT mana nggak kami tanyakan lagi. Yakin kami nggak tanyakan lagi. Oke. Oke, kita skor dulu ya. Silakan, 5 pertanyaan. 5 atau 4? 5 menit. Oh, 5 menit. Ya, Terima silakan. kasih Yang Mulia atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saudara Saksi Chandra. Saudara Saksi, Iya, Pak. perusahaan saudara itu kan sebagai prinsipal. Nah, sebagai prinsipal, sebelum pengadaan Chromebook ini, apakah pernah menyalurkan barang-barang atau mengikuti procurement dari pemerintah? Advan? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Baru kali ini ikut procurement pemerintah atau pengadaan barang dan jasa di pemerintah. Biasanya kita melalui dealer atau Ya, distributor. Ya, ya. distributor pernah memberitahukan nggak bahwa dia akan mengikuti pengadaan pemerintah atau swasta? Tidak diberitahukan spesifik. Tidak. Ya. Kalau saudara Riko, Pak. Ya. Ya. Ya, kami juga sama melalui distributor, Pak. Jadi, distributor. iya, kami jualnya ke distributor. Jual ke distributor. Apakah saudara disampaikan oleh distributor bahwa
kami ini membeli barang, memesan dengan invoice untuk kepentingan sebelumnya ya, untuk kepentingan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Diberitahukan enggak? Mungkin ada yang memberitahu, ada yang tidak yang lah. diberitahu, ada yang tidak. Iya. Oke, dalam konteks pengadaan Chromebook ini, distributor Anda siapa waktu itu? Ada 5 Pak. 5. Nah, untuk pengadaan Chromebook ini, apakah distributor menyampaikan kepada saudara bahwa mereka ini akan menyediakan barang untuk procurement pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan? Tidak Pak. Tidak. Ya. Ada yang ada, ada yang tidak Pak. Yang siapa yang ada? Maksud saya kayak misalnya yang tahun 2020 kan kami tahu juga karena dihubungi oleh pihak Bhinneka. 2020 Iya. diberitahu oleh pihak Bhinneka bahwa ada kebutuhan akan di mengikuti procurement untuk Kementerian Pendidikan. Iya, SMP, Oke. Direktorat SMP. Nah, biasanya kalau mengikuti procurement dari kementerian atau dari pemerintah itu kan ada syarat-syaratnya, di mana melalui proses tender atau melalui proses e-katalog. Iya Pak. Sehingga ada proses kompetisi di situ, betul? Saya nggak tahu persis Pak. Nggak tahu, biasanya Iya. ada proses kompetisi dan Iya. belum dapat dipastikan barang itu dapat dibeli atau dibeli pemerintah atau tidak. Nah, pertanyaan saya kepada saudara, untuk 78.330 unit laptop yang saudara katakan pesan tadi pada bulan Juni. Juni. Ya, Iya. Juni 2020. Betul Pak. Dari mana saudara yakin bahwa saudara ini barang saudara akan dibeli? Sementara ini kan saudara harus membuat hitung-hitungan tentang risiko bisnis. Anda harus memitigasi risiko. Jangan sampai barang ini ternyata tidak dibeli, apalagi melalui procurement pemerintah, di mana procurement pemerintah itu harus melalui proses seleksi penyedianya, belum pasti. Nah, atas ketidakpastian itu, di mana saudara yakin bahwa barang saudara akan dibeli? Jadi kami baru mengeluarkan order ke headquarter kami saat kami sudah menerima PO dari distributor kami sebanyak 78.330. Bulan Juli. Juli. Iya. Tadi saudara bilang saudara pesan bulan Juni. Bukan, maksudnya kami dapat informasi dari Bhinneka bahwa ada kebutuhan di bulan Juni, Pak. Ada kebutuhan. Ada Jadi kebutuhan dari saudara Bhinneka. sudah disampaikan terlebih dahulu, sudah dibocorkan oleh pihak dari PT Bhinneka. Iya, dia pokoknya menyampaikan bahwa ada kebutuhan. Artinya, saudara diyakinkan oleh PT Bhinneka bahwa ada kebutuhan procurement oleh pemerintah. Ya, ini bertele-tele ya, nggak ada diyakinkan. Nggak ada yang bertele-tele. Nggak ada. Ini kenapa? Dia bilang Sebentar. dia terima PO, kenapa masih diarah-arahkan lagi? Sebentar. Ini bisa ini tidak? Sudah Kok masa- senior mesti ngamuk-ngamuk. Sebentar, ini kok masa kita Cuma sudah bisa sampai ngamuk seperti Anda. ini masih teriak-teriak. Iya makanya nggak usah nih. Kita ini sudah nggak sehat sidang sampai malam ini yang mulia. Ya, Nggak sehat kita ini. Makanya kami Kan tidak sampaikan sehat di itu persidangan. siapa? Yang Ya, mulia, menurut bisa saya cukup jam tidak? 3 sudah selesai sidang. Oke cukup. Ya, makanya saya kira ini ya tadi Sidang JPU sampai kita malam ini kami laporkan yang mulia. Ini nggak benar ini. bisa dengar tidak? Kami berikan kesempatan pertama penuntut umum. Kita sudah berikan waktu. Dari PH juga tadi berapa lama gunakan waktu. Jadi kita Iya, makanya kita berikan kesempatan yang sama, tetapi kan kita konsisten harusnya dengan apa yang sampaikan. Tadi juga kan lama juga, makanya kita batasi nanti jadi bahan laporan. Kita tidak batasi, ya kondisinya seperti ini. Makanya tolong kerjasamanya. Hal-hal yang sudah umum dan sudah ditanyakan, ngapain diulang-ulang lagi? Saya kira begitu kan, kita ini lagi Ramadan, butuh ibadah. Ya, ini kita belum sholat tarawih juga. Oke, silakan. Terima kasih Singkat. Ketua Majelis. Ya. Karena sudah malam juga, kami menghargai waktu dan sebenarnya saya mau menggali kebenaran material tentang harga. Tapi karena sudah terlalu banyak yang ngamuk-ngamuk dan teriak, saya memilih untuk tidak bertanya lagi. Oke, Terima kasih. cukup berarti ya. Baik, jadi karena ini sudah malam ya, kita akhiri dulu. Nanti untuk saksi ini di hari Kamis tanggal 5 ya. Demikian ya. Tadi kita harusnya jam 10 udah tutup ya. Tapi saya tidak ingin memotong tadi pertanyaan-pertanyaan dari JPU, biar selesai dulu. Setelah itu kita berikan kesempatan kepada advokat
ya. Saksi bisa hadir lagi ya di hari Kamis tanggal 5. Bisa ya? Mohon waktunya, mohon maaf karena kondisinya seperti ini. Dari JPU jam 9 bisa tidak hari Kamis untuk saksi ini? Bisa yang mulia. Kalau hari Kamis itu kami manggil banyak saksi juga. Kami Ya makanya cepatkan sebelum lebaran. karena kondisi begini ya. Dari advokat bisa jam 9? Yang mulia, tolong dipertimbangkan permohonan kami yang di awal tadi yang mulia, agar supaya saksi itu diseleksi. Yes. Jangan semuanya diperiksa yang mulia. Ya, Waktu kita terbatas. Oke, setelah ini kita akan tanyakan. Untuk jam 9 hari Kamis bisa? Advokat? Bisa ya? Dari JPU untuk kehadiran terdakwa karena selama ini sidang selalu menunggu kehadiran terdakwa. Agak telat dibawanya ke sini. Sehingga kita selalu jam 11 baru mulai. Bisa ya? Bisa. Oke, supaya kita nggak sidang sampai malam begini lagi, ya. Demikian saksi ya, mohon kehadirannya jam 9 di hari Kamis tanggal 5. Demikian ya, mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, ya. Silakan bisa meninggalkan ruang sidang. Terdakwa bisa pindah ke tengah. Terdakwa? Ya. Baik ya terdakwa, jadi karena ini bulan Ramadan juga malam ya, kita akhiri dulu, nanti kita akan buka kembali di hari Kamis ya. Untuk terdakwa selama 1 minggu ini apakah pernah dibantarkan? 1 minggu sebelum sidang ada? Tidak, yang mulia. ya. Cuman perawatan jalan. Oh rawat jalan, maksudnya dibantarkan? Hari Rabu dan hari Sabtu. Kebetulan hari Rabu saya mengalami pendarahan lagi di rumah sakit, tapi hanya rawat jalan. Rawat jalan ya, tidak dibantar. Baik, untuk hari Kamis dari JPU ini di tanggal 9, tanggal 12, dari penuntut umum saksi yang akan dihadirkan berapa lagi? Selain yang tadi yang 5 ya? Baik yang mulia, kami timeline sudah kami buat karena ini pengadaannya se-Indonesia yang mulia. Kami hari Kamis itu sekitar 11 saksi sebenarnya. Kamis 11. Ya. Terus di tanggal 9? Tanggal 9 itu masih ada sekitar para terdakwa yang 3 itu menjadi saksi. Oke. Lalu baru ahli. Oke, berarti tanggal 5 itu sisa saksi 11 ya? Itu sudah artinya sudah selesai saksi ya? Masih ada yang saksi yang... Ya, selain saksi yang splitannya ya. Demikian ya. Itu berarti tidak menghadirkan semua saksi yang ada di berkas? Tidak semua yang mulia. Tidak semua ya. Kalau saksi di berkas itu 300 yang mulia. Ini kan pengadaan se-Indonesia. Ya makanya kami berikan kepastian dari JPU bahwa tidak semua ya. Silakan, jangan nanti seolah-olah dari majelis ya. Tapi ini dari JPU dan hanya akan menghadirkan dari berapa saksi, dari 300 itu dipilah ya. Demikian. Nah sekarang dari advokat, berapa saksi atau ahli yang akan diajukan? Mohon izin yang mulia. Pertama kami minta kita ada kesepakatan supaya sidang tidak usah terlampau malam. Iya, iya. Ini bulan Ramadan, kita sepakati aja sampai jam berapa kita sidang. Lalu yang kedua, berulang-ulang kami sampaikan dan ini kita rekam semua. Kita sudah menyaksikan bersama-sama kalau majelis hakim ini menyimak persidangan ini, berkali-kali saksi memberikan keterangan yang sama persis. Sama persis. Dan itu dilakukan oleh 6-7 saksi dalam satu poin. Ya, saya kira. Nah inilah yang maksud kami, inilah yang diingatkan agar supaya bisa mempersingkat persidangan. Baik. Itu loh. Kalau kita semua mengikuti apa yang dimaui oleh JPU, mungkin oleh karena kekhawatiran atau apa ya, susah kita jadi sidangnya. Ya, kami minta ini waktu sidang dibatasin yang mulia. Baik. Kami setuju. Sebentar kami ya. setuju. Similar. Sebentar, itu nanti. Kami pilih dari saksi. advokat dulu yang saya tanyakan. Dan kalau nanti misalnya sebentar, memang pertanyaan saya untuk saksi dan ahli berapa yang akan diajukan oleh advokat? kami belum menghitung yang mulia. Oke, sidang Tapi berikutnya kalau kita misalnya mantapkan nanti lagi ya. saksi ini diizinkan terus hadir terus menerus, maka kami akan menghadirkan saksi-saksi yang tidak penting juga dalam sidang ini. Baik. 50 kami hadirkan, nggak penting semua kami hadirkan. Ya, kalau saudara merasa bahwa tidak penting, untuk apa dihadirkan? Nanti kami merasakan saksi yang dihadirkan juga nggak penting, tapi diizinkan oleh yang mulia. Baik ya, silakan dinilai terhadap saksi. Ini namanya.
Cukup. Kita buktikan. Kita buktikan. Nggak ada. Saya ngomong fakta itu. Saya berani bertanggung jawabkan. Saya sedang berbicara sekarang. Ya. Kita laporkan ini semua ini. Laporkan. Iya, kita laporkan. Ini bisa nggak beres ini. Bisa dengar tidak? Ya. Ini seolah-olah kita. Iya, kita laporkan. Nggak usah dipakai jajain. Advokat bisa berhenti dulu. Oke. Kalau bisa dengar ya dengarkan saya. Ketika berbicara kesempatan yang saya akan berikan, ya. Sekarang silakan advokat menyusun saksi atau ahli yang akan diajukan, nanti pada persidangan berikutnya kami akan tanyakan. Demikian ya. Oke. Dari penuntut umum karena 11 saksi ya yang akan dihadirkan hari Kamis, mudah-mudahan tidak sampai molor juga. Tentu ini harus ada kerjasama dari JPU cara bertanyanya, dari advokat juga cara bertanya. Saya kira publik melihat bagaimana pertanyaan-pertanyaan. Kalau dari saya ya, tentu keterangan-keterangan yang perlu atau pertanyaan ya nggak perlu harus ini. Tapi kan nyatanya juga JPU advokat sama juga kan, pertanyaannya juga sampai sedemikian rupa sehingga saksi yang hanya 6 tadi itu sampai. Karena begini juga. Yang mulia, kami terpaksa ikut bertanya karena sudah dihadirkan dan sudah ditanya. Ya makanya. Jadi frame terpaksa kami mengikuti itu. Jadi ya. Saya kira kalau itu kita konsisten dengan waktu. Nanti kita akan batasi. JPU bertanya berapa jam, PH juga berapa jam, ya, supaya kita konsisten. Ya, kalau kita tidak mau sampai malam. Demikian ya. Baik, untuk selanjutnya karena ada saksi yang belum selesai, ya, juga kita usahakan dari saksi 11 yang akan diajukan, dengan mengingat juga kondisi terdakwa, mudah-mudahan tetap sehat, kita tidak mungkin melanjutkan. Saudara jangan minum kalau lagi ini persidangan. Ya makanya, ya kita upayakan mengingat kesehatan saudara, mohon kerjasamanya. Pertanyaan-pertanyaan yang nggak penting ngapain harus ditanya lagi, ngulang-ngulang, ya. Demikian ya. Izin yang mulia menyampaikan kami mau bekerja sama dengan baik dengan pihak advokat. Kami akan berusaha mengakomodir jika advokat menganggap 10 saksi hanya memberikan 1 kesaksian keterangan saja, kami akan coba memilah-milah lagi. Kalau cuma 10 saksi ini kami cukup hadirkan 1 atau 2. Kami akan mengakomodir supaya itu silakan hak keributan dari ini ya. Karena saksi kan 300 tadi, yang akan diajukan sisa 11 di luar dari yang split. Demikian ya. Baik, untuk itu kita akhiri. Yang mulia, mohon dengan segala hormat dan segala kerendahan hati, mengingat ini bulan Ramadan, ya, di mana kita juga belum tahu apakah kita akan ketemu lagi di bulan Ramadan berikutnya, dan juga sudah diatur di dalam SEMA mengenai waktu persidangan, maka kami memohon untuk persidangan kita mengikuti tertib waktu tersebut. Sekaligus kita harus menghormati bulan Ramadan ini. Iya. Saya kira demikian, sama semua. Setuju kami. Ya, saya juga tidak mungkin mau sampai malam gini. Butuh istirahat juga, butuh ibadah juga, kan? Demikian yang terdakwa kita akhiri untuk persidangan ini. Mudah-mudahan kita konsisten dengan apa yang kita sampaikan malam ini bisa selesai tepat waktu. Demikian ya. Kita tunda pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2026, masih kesempatan penuntut untuk menghadirkan saksi. Sidang selesai dan izin yang mulia. Mau masukin surat untuk kontrol Rabu besok sesuai jadwal dari rumah sakit. Iya, kalau itu kan bisa lewat PTSP kan? Sudah. Sudah kan? Oke. Oke ya, nanti melalui PP bisa. Demikian ya, sidang saya dan tutup.